Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang salat-salat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dalam rukun Islam, salat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah salat juga adalah tiang agama. Salat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 waktu salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Meskipun tidak bisa berdiri, maka boleh untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Dalam berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana salat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan salat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tuma'ninah. Solat tanpa tuma'ninah bisa menghilangkan ruh dari solat itu sendiri. Parahnya, solat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tuma'ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tuma'ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah SAW bersama para sahabat hari itu. Setelah Rasul selesai salat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Anehnya, ketika salat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku' dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah SAW kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan solat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan solat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Salatmu Makin Khusyuk karena Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid jelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan salat adalah tidak memperhatikan rukun salat, yaitu tuma'ninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahawa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu,
Dalam solat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat merupakan solatnya. Bila solatnya baik maka beruntunglah dia, dan bila mana solatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi sahabat yang beriman, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan solat kita betul-betul solat yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan tumakninah yang bagus. Jangan sampai terburu-buru, karena kalau kita terburu-buru bisa jadi solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan solat-solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu saja sahabat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.